Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara mencari artikel di Scopus ya, di indeks Scopus. Dulu ya, saya juga kesulitan untuk mencari artikel di Scopus itu seperti apa. Ternyata untuk mencari artikel di Scopus itu tidak bisa kita menggunakan akun sebagai autor saja, tapi ada akun khusus yang terafiliasi sehingga kita bisa mengakses isi atau indeks dari Scopus itu atau artikel-artikel yang terindeks di Scopus itu. Nah, pada kesempatan ini saya juga akan share akun yang saya peroleh, teman-teman juga bisa menggunakan ya biar ada manfaatnya, dan juga bagaimana cara untuk mencari artikel yang ada di Scopus. Oke, langsung saja kita mulai ya. Karena banyak sekali mahasiswa mencari artikel pengaruh A dan B itu sangat kesulitan. Sebenarnya bukan artikelnya yang tidak ada, tapi kita belum bisa untuk mencarinya. Dan ketika saya cross-check hampir seluruh mahasiswa saya, itu kesulitan di bagaimana cara untuk mencarinya. Bukan artikelnya tidak ada. Kita bisa membayangkan ratusan ribu ya artikel yang terbit ya di seluruh dunia ini. Kok kesulitan itu berarti belum bisa mencari artikelnya. Mungkin yang sulit itu eh, ketika ada konsep-konsep baru ya, jadi hanya terdapat sedikit artikel. Oke, ini saya buka contoh kerangka sekalian biar kerangka pemikiran biar teman-teman bisa sambil belajar ya bagaimana cara untuk mencarinya. Ini adalah contoh kerangka pemikiran ya, kerangka pemikiran atau conceptual framework ya. Ini ada digital financial literasi terhadap financial well-being, tradisional terhadap financial well-being, dan dimediasi financial behavior. Nah, bagaimana sih cara mencari artikelnya, ya kan? Nah, di Scopus itu sangat banyak sekali. Nah, sekarang bagaimana cara login ke Scopus? Nah, teman-teman ini Google ya. Teman-teman tinggal ketik aja Scopus, itu aja, scopus.com ya. Nah, scopus.com tampilannya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Nah, ini sudah saya siapkan satu akun ya, akun premium ini untuk mengakses jurnal di Scopus ya. Kita tinggal sign in, kemudian ini ya, ini di copy saja di sini ya. Ini sama ini ya, ini di copy, kemudian ini passwordnya. Ini sudah ada, nanti saya juga masukkan di deskripsi ya. Dan mohon maaf jika nanti lambat laun akunnya sudah tidak bisa dipakai ya, teman-teman bisa beli juga, bisa beli di Shopee itu banyak sekali. Itu kalau nggak salah ya antara 100 sampai 150 ribu itu untuk akunnya. Silakan cek sendiri ya. Nah, ketika kita sudah masuk, itu tampilannya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Nah, perkembangan baru di Scopus itu ada Scopus AI-nya. Ini sangat-sangat membantu ya, khususnya untuk teman-teman yang lagi S2, lagi S3 itu sangat-sangat membantu. Ya, mungkin kalau waktu saya S3 dulu itu ada Scopus AI, mungkin lebih cepat ya. Biasanya dikerjakan 1 bulan, mungkin ini hanya 1 jam. Ini hanya menggunakan database yang ada di dalam Scopus. Enaknya itu. Oke, yang pertama sesuai dengan permintaan dari teman-teman, mencari artikel di Scopus. Ini ya, perhatikan di search within, ini ada artikel title, ada author, macam-macam ada di sini semua. Silakan pilih. Nah, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mencari artikel yang topiknya sesuai dengan variabel penelitian saya. Silakan klik artikel title. Ya. Kemudian, langkah kedua, search dokumen.
Saya langsung contohkan saja. Digital financial literacy ya. Ini ya, digital financial literacy. Kemudian sama financial financial well-being. Nah, saya tulis di sini aja. Nah, kalau teman-teman ini kalau digital masih tergolong baru ya dalam beberapa penelitian, ini coba saya hilangkan dulu biar nanti hasilnya banyak. Nah, kalau mau spesifik ya, dalam satu rangkaian kata itu wajib ada financial literacy ya. Financial literacy, teman-teman kasih tanda kutip seperti ini ya. Kemudian di sini ditulisi N, ya, N besar ya, N, kemudian financial well-being. Kalau sudah, tinggal klik search. Nah, akan muncul 55 dokumen. Perbedaannya apa kalau kita pakai ini ya, tanda kutip dan tidak tanda kutip. Kalau tanda kutip seperti ini, artinya dalam satu kata ini, apa namanya, eh, susunan susunan katanya sama seperti ini, financial literacy. Coba kita cek ya. Nah, ini ya, ada financial literacy. Jadi satu kesatuan. Kemudian ada financial well-being, ada satu kesatuan ya. Kalau kita contohkan, kita nggak hapuslah tidak pakai ini. Nah, nanti jadinya seperti apa? Ini keluar 55 dokumen ya kalau pakai ini ya. Kalau tidak pakai ini, ini ya, search. Ada berapa? Ada 74 dokumen ya. Karena apa? Karena ada juga artikel yang hanya finansial saja, tidak gabung dengan literasi itu akan masuk dalam pencarian ini. Nah, untuk mempersempit pencarian kita biar fokus pada pengaruh antara ini dan ini, ya kita buat seperti ini tadi. Nah, finansial, literasi ya, kasih tanda kutip, and tanda kutip lagi, finansial, well-being. Sehingga kita search. Nah, ini caranya ya teman-teman. Ini dan ini. Nah, kemudian banyak yang salah itu begini. Satu, usahakan cara nulisnya benar. Misalnya kalau teman-teman ini diganti dari F jadi V, nah, tidak akan muncul ya karena salah tulis. Makanya dipastikan tulisannya benar ya, maksudnya benar. Kemudian, nah ini sudah muncul ya. Ini artikel ada 55 artikel. Nah, kita kemudian tahap selanjutnya kita bisa mempersempit pencarian kita di sini ya, di filter. Saya ingin artikel terbaru sajalah mulai 2020 sampai 2025. Kita klik ini. Jadi tadi berapa? Dari 55 tinggal 44. Oke, ke bawah lagi nih. Atau biar lebih mudah, jangan 2020, 3 tahun terakhir, berarti 2022 ya. 2022. Oke, sekarang tinggal 37 artikel. Ya kan? Kemudian kita scroll ke bawah. Saya pengen artikel yang ada filenya, ya bisa di-download, gitu ya. Nah, ini ke bawah dulu. Ini klik artikel ya. Ini ada pilihan artikel, book chapter, conference. Nah, saya pengen artikel saja. Oke, ke bawah lagi ya, masih ke bawah lagi. Ini source title-nya nggak perlu, publication nggak masalah, final sama artikel impress ini nggak masalah, keyword nggak masalah, afiliasi nggak masalah, nah country nggak masalah, jurnal nggak apa-apa, nah Inggris sudah, nah di sini yang penting. Nah teman-teman, kalau pengen artikel itu bisa di-download semuanya, klik all open access. Artinya artikel yang nanti muncul dalam pencarian ini hanya artikel-artikel yang bisa di-download ya. Kemudian klik limit to.
Oke, sekarang tinggal 16 artikel. Nah, ini teman-teman ya. Ini sudah muncul artikel yang bisa di-download, terindeks Scopus, artikel terbaru ya, 2022 sampai 2025. Enak sekali. Oke. Nah, tahap selanjutnya, nah ini sudah dapat semua ya. Nah, teman-teman sudah tidak perlu bingung lagi cara mencarinya. Ya, kalau sudah dapat seperti ini, silakan di all. Nah, teman-teman harus punya apa namanya aplikasi Zotero atau Mendeley. Tapi kalau saya lebih senang pakai Zotero ya, lebih simpel dan enak digunakan. Nah, kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan Mendeley, silakan. Tapi kalau yang belum dan ingin belajar, saya sarankan pakai Zotero. Itu lebih ringan, lebih simpel, dan enak digunakan. Ya. Kemudian kalau sudah ini ya, dicentang semuanya ya, kemudian ini bisa ekspor. Coba ini tak klik ini ya, kira-kira muncul apa nih kalau langsung tak klik download. Oke, download. Bisa nggak? Dari Scopus ini langsung kita dikasih mendownload 16 dokumen sekaligus. Mudah-mudahan bisa ini ya. Ini sudah langsung. Wah, ternyata bisa ya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Mendownload ada 16 artikel ya. Kita tunggu sampai selesai. Ini 9. Oke, dokumen have successful download ada 15 dari 16. Mungkin ada salah satu yang tidak bisa didapat. Oke ya, enak kan? Sudah bisa mendownload artikel sesuai dengan apa namanya pengaruh ini ya. Ini ke sini sudah dapat, tinggal kita olah, gitu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah mendownload ini, nah ini di download sudah muncul semua ya. Ini jadi ya. Wah, udah muncul semua ya. Artikelnya udah muncul semua di sini. Tinggal kita masukkan ke Zotero. Klik aja Zotero. Kalau teman-teman belum punya Zotero, nanti di deskripsi saya sematkan tutorial bagaimana penggunaan aplikasi Zotero. Nah, ini, wah, ini banyak sekali ya jasa ini ya. Ini saya contohkan, saya masukkan di sini aja. Tak masukkan sini aja nggak apa-apa. Nah, caranya mudah. Kalau udah punya Zotero, ini tinggal di Ctrl A ya, semua gitu, di drop saja, di drop, dimasukkan ke Zotero. Di sini ya, tinggal di oke. Nah, dia akan memetadata sendiri. Kita tunggu beberapa saat ya, ini baru proses metadata untuk memudahkan kita sih sebenarnya ini. Jadi kalau teman-teman belum menggunakan manajemen referensi ya, atau pengutipan masih manual itu sudah zaman apa namanya zaman lama itu zaman old ya. Teman-teman harus menggunakan manajemen referensi ya. Yang belum familiar sama sekali saya menyarankan sih pakainya Zotero ya. Kalau sudah pakai Mendeley silakan, pakai Edo juga silakan. Baru memproses metadata. Ini sampai selesai ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya nanti saya sematkan di deskripsi. Itu ya, teman, bagaimana cara untuk mencari artikel yang berkaitan dengan penelitian kita. Ini atau coba lagi ya, coba lagi. Sekarang ini ke sini. Oke, kita tinggal financial behavior, kita taruh sini. Nah, ini ya. Kalau dua kata seperti ini ya, dan pengen mencarinya yang spesifik, nah, hukumnya wajib kalau menggunakan tanda kutip seperti ini. Ya, oke, kita coba search lagi. Kita coba search. Oke,
Oke ya, ini tak saya clear all di filternya. Oke, financial behavior dan financial well-being itu ada 36 dokumen ya. Baru kita persempit. Nah, dari tahun 2020 ke 2025. Berapa ini totalnya nih? Oh, ternyata ada 33. Oke. Kemudian kita ke bawah, jangan lupa klik artikel ya. Kemudian ke bawah lagi sampai ketemu ini ya, open access. Klik all open access. Limit tuh. Ya, kita tarik ke atas. Kita memperoleh 11 artikel. Setelah itu, kita klik ini. Habis itu download. Download lagi ya. Klik download. Nah, ada you selected 11 dokumen to download. Tinggal klik download. Nah, kita tinggal santai nih. Kita tinggal menunggu semua artikel yang kita cari ini itu di-download oleh Scopus ya. Download sendiri ya. Oke, saya kira itu saja tutorial dari saya. Terima kasih. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua dan penelitian teman-teman semua, artikel yang akan digunakan itu terindeks Scopus itu lebih bagus ya. Karena saya yakin untuk masuk Scopus juga butuh effort yang tinggi, baik dari sisi waktu penelitian, ya, kemudian biaya publikasi dan proses review yang cukup ketat, ya, ada yang sangat ketat sekali. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan